Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa SMA Islam Al-Azhar 24 boarding school yang dicintai oleh Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Pentingnya ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena yang menjadi syarat diterimanya amal kita, salah satunya adalah kita mengerjakannya dengan ikhlas. Dalam Al-Quran, surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak ada satu perkara ketika kita beramal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diperintahkan oleh Allah kecuali orang-orang yang ikhlas dalam menjalankannya. Pentingnya sikap ikhlas, karena semakin kita ikhlas dalam menjalankannya, semakin kita mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas artinya menyandarkan dan mengerjakan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ikhlas. Ikhlas itu bukan tidak berharap, tapi berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu bukan tidak bersandar, tapi bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 poin utama yang akan saya sampaikan untuk kehidupan kita. Yang pertama, lakukan semua kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin diapresiasi, bukan. Itu semua hanya bonus. Kalau ada yang memuji, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya tidak masalah. Karena bukan itu urusannya. Kita melakukan segala sesuatu semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat itu menjadi yang paling penting. Karena dengan niat yang baik, kita dapat melakukan sesuatu, itu akan menjadi tolak ukur amal yang akan kita terima, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Innama a'malu biniat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, lakukan kebaikan karena Allah. Orang yang ikhlas itu akan istiqomah dalam beramal. Ada yang melihat atau tidak tetap berbuat baik. Ada yang memuji atau tidak tetap berbuat baik. Kenapa? Karena yang menjadi patokan tetap melanjutkan kebaikan itu karena Allah. Itulah istiqomah. Maka kita sekarang yang sedang bekerja, sedang beraktivitas, mohon maaf, mungkin pimpinan kita ada tidurnya, HRD kita ada lupanya, CCTV kita ada matinya. Tapi pengawasan Allah tak pernah luput dalam kehidupan kita. Maka lanjutkan kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ikhlas. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan itu karena Allah. Ikhlas itu ada di hati, bukan di lisan. Makin kita ikhlas, maka makin bersih hati kita. Dan lisannya tak bersuara menyatakan keikhlasannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya di sini untuk merenungkan sebuah ilustrasi matematika yang sangat sederhana. Kita tahu bilangan pecahan itu adalah bilangan yang
dapat dibentuk dari pembilang dan penyebut. Andaikan amal ibadah kita itu adalah pembilang, seandainya kita beramal, maka kita memiliki satu pembilang. Dan penyebut itu, andaikan niat di dalam diri kita. Seandainya kita memiliki niat itu 2 buah, yaitu yang pertama itu adalah niat ingin dipuji, dan yang kedua niat ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Maka hasil yang kita peroleh itu adalah 1/2. Sedangkan kalau misalkan kita mempunyai 3 niat, maka hasilnya itu akan menjadi 1/3, akan semakin kecil. Nah, bagaimana kalau seandainya kita memiliki niat 0, kita tidak memiliki niat apapun, niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasil yang diperoleh itu adalah 1/0, atau hasilnya itu adalah tak terhingga. Artinya tak terhingga keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perbandingan ini jelas bagi kita, buatlah penyebut itu menjadi 0. Tidak mengharapkan apapun kecuali hanya kepada Allah. Maka hasilnya akan tak terhingga atau tak terdefinisi keberkahannya. Belajarlah ikhlas dari surah Al-Ikhlas. Namanya surah Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang ikhlas akan mengantarkan pada kebaikan dan kebahagiaan. Ya Allah, berikan kami hati yang ikhlas sehingga kami bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan sampai akhir hayat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambahkan ilmu dan keimanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala tutur kata dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.